Tian yang kembali sangat terkejut melihat situasi saat ini. Ia tak menyangka Fusu telah meninggal. 怎么会这样？会这样？ Lalu Tian menceritakan semuanya kepada Geni, kalau sang raja sudah tewas dibunuh oleh Bambang dan isi surat wasiat itu sudah dipalsukan oleh Bambang yang seharusnya Fusu yang menjadi raja. Namun Bambang membuat seakan-akan Hai yang menjadi penerusnya dan membuat wasiat palsu untuk Fusu agar bunuh diri. Kematian Zheng, Raja Negara Qin, membuat Hai, salah satu putra mahkota, menjadi raja berikutnya karena wasiat palsu yang dibuat oleh Bambang. Sampai sekarang belum ada yang tahu penyebab kematian raja sebelumnya dikarenakan oleh Bambang, kecuali Tian dan teman-temannya. Reki, anaknya Fusu, kini dibawa pulang ke istana. Kematian ayahnya membuat Reki menjadi gila dan depresi. Namun karena Reki masih kecil dan tidak tahu apa-apa, Bambang belum mau menyingkirkannya dan membiarkannya untuk hidup sementara waktu. Sedangkan Geni saat ini masih belum menerima kematian Fusu. Pisau dan beberapa barang milik Fusu kini masih ia simpan. Hingga di malam harinya, Geni terus saja mabuk-mabukan. Rong-Er mencoba menasehatinya kalau setiap manusia pasti akan meninggal. Kematian Fusu bukanlah kesalahannya. Rong-Er mengajaknya pergi dari semua masalah saat ini dan hidup bahagia di luar sana, tanpa terlibat lagi dengan semua konflik yang terjadi. Geni menyetujui hal tersebut dan siap pergi bersamanya. Mendengarkan hal itu, Rong-Er menjadi sangat senang. Di lain tempat, dengan bangganya, Hai menduduki tahta kerajaan negara Qin. Semua petinggi kerajaan tunduk hormat kepadanya. 公元前210 Sedangkan Bambang hanya tertawa, karena kali ini ia akan membuat semua orang membenci Hai dan menjebaknya untuk melakukan kesalahan demi kesalahan, supaya warga membencinya. Dengan begitu ia bisa berkuasa atas negara Qin dan mengambil alih kursi kepemimpinan. Barang-barang milik Fusu akhirnya dikuburkan dengan layak sebagai bentuk penghormatan mereka. Kematian Fusu membuat luka di setiap hati seseorang, terutama Geni yang kehilangan satu persatu sahabatnya, mulai dari Jianli, Bunga, dan sekarang Fusu. Hingga di mana hari, Rong-Er dan Geni hendak pergi. Namun tiba-tiba Geni membuat keputusan yang membuat Rong-Er sangat terkejut karena ia tidak ingin pergi bersamanya, melainkan akan tetap di sana untuk melawan negara Qin. Karena dengan adanya Hai yang menjadi raja saat ini, sudah bisa dipastikan Bambang akan memegang penuh kendali negara Qin. Apabila ia membiarkannya begitu saja, tidak hanya para warga yang menderita, mereka juga cepat atau lambat pasti menderita. Rong-Er menjadi marah karena tidak mau pergi bersamanya, meninggalkan semuanya ini. Rong-Er berkata ia hanya ingin hidup damai dan tentram bersama Geni di suatu tempat, tanpa harus terlibat konflik yang terjadi. Namun tetap saja Geni tidak bisa membiarkan semuanya ini terjadi begitu saja. Ia tak ingin orang-orang terdekatnya akan tewas satu persatu. Ia pun memutuskan untuk tidak jadi pergi bersama Rong-Er. Tentu saja Rong-Er menjadi kecewa dan lalu menamparnya dan pergi dari sana.
Setelah itu ia pun meninggalkan klan Mohis. Semua orang berusaha untuk menghentikannya. 蓉姐姐，你再想想吧。 Tian sesaat menemui Geni supaya Geni menghentikan Rong-er. Namun Geni menolak. Dengan kepergiannya, setidaknya Rong-er akan tetap aman. Alasan itulah yang membuat Geni tidak mau menahannya dan membiarkan Rong-er pergi begitu saja. Singkat cerita, mereka semua lalu berkumpul untuk mengadakan rapat cara bagaimana melawan negara Qin saat ini. Satu-satunya orang yang harus mereka kalahkan adalah Bambang dan menjatuhkan Hai dari kursi raja. 可是我们还要等到什么时候？ 不会太久。 Waktu terus berlalu dan kini Hai sering memberikan perintah untuk membunuh petinggi kerajaan yang melawan perintahnya. Satu persatu petinggi kerajaan tewas terbunuh. Karena hal tersebut, beberapa negara menjadi geram atas tindakan dari Hai. Di lain sisi, Soyu dan klan Siang miliknya kini bergabung dengan negara Chu untuk menghancurkan negara Qin. Soyu dan klan Siang miliknya kenapa bisa bergabung dengan negara Chu? Semuanya bisa terjadi berkat Tuan Wei dan ia menjadi gurunya Soyu. 如何成就霸业？ Akhirnya, Soyu mulai bertindak atas perintah dari Tuan Wei. Ia bersama Tuan Liang mendatangi salah satu menteri dari negara Qin dan mulai membantai habis semua orang di sana. Ia pun berubah menjadi beringas dan tidak kenal ampun. Setelah itu, taring Soyu semakin tajam. Ia yang memimpin pasukan negara Chu mulai menghabisi satu persatu pasukan dari negara Qin dari berbagai wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepada negara Qin kalau negara Chu saat ini jauh lebih kuat. Setelah berhasil menang dalam peperangan, Tuan Wei lalu menghampirinya dan meminta Soyu untuk menghabisi seluruh pasukan negara Qin yang tersisa atau sekarat. Awalnya, Soyu tidak mau melakukannya, namun Tuan Wei terus memaksa. Apabila Soyu ingin menjadi orang terkuat, ia harus menghilangkan rasa kasihan di hatinya. Dengan begitu ia akan disegani dan ditakuti oleh semua orang. 下令！ Karena terus dipaksa, akhirnya mau tidak mau Soyu mendengarkan perkataannya dan memberi perintah ke semua pasukan negara Chu untuk menghabisi seluruh pasukan dari negara Qin yang tersisa. Tidak peduli musuh saat ini sedang sekarat ataupun sudah menyerah. Setelah itu, Soyu menyendiri sambil berteriak karena dirinya saat ini telah berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Tak lama setelah itu, Tian berhasil menemukan keberadaannya. Pertemuan itu membuat mereka berdua menjadi sangat senang karena sudah 1 tahun tidak saling bertemu. Setelah itu, Tian diajak oleh Soyu untuk pergi ke base camp negara Chu. Ternyata Tian tidak sendiri, karena Geni, Tuan Lu, dan beberapa orang lainnya juga pergi bersamanya. Geni sangat terkejut karena ternyata Tuan Wei masih hidup, karena ia menganggap kemarin Tuan Wei telah tewas. Ia pun menjadi sangat senang.
namun tidak dengan Tuan Wei yang tidak ingin bertemu dengannya lagi. Ia menyalahkan Geni atas semua insiden yang menimpanya kemarin yang membuat kakinya kini menjadi lumpuh. 够了！ Di lain sisi, Tian mengajak Soyu untuk bertemu dengan Goyu. Namun sayang, Goyu masih tertidur pulas dan belum bangun. Melihat hal itu, Tian dan Soyu tidak ingin mengganggunya dan pergi dari sana. Di waktu bersamaan, Qilian kembali menyatakan cintanya kepada Tuan Wei. Namun Tuan Wei menolak. Hal itu membuat Qilian sangat kesal. Selama ini ia setia kepadanya. Kalau bukan karena Qilian yang selalu membantunya, mungkin saja Tuan Wei sudah tewas sejak lama. 你走，走！ Ia pun sangat bersedih dan keluar dari tenda. Hal tersebut dilihat langsung oleh Bai. Bai menjadi kesal karena Tuan Wei selalu saja mencapakan Qilian. Ia pun masuk ke dalam dan mencoba untuk menghajarnya. Tuan Wei saat ini tidak berdaya karena kedua kakinya lumpuh dan tak dapat digunakan. Qilian menjadi marah atas tindakannya karena bagaimanapun juga Tuan Wei masih ketua mereka yang tak seharusnya Bai melakukan hal tersebut. Qilian lalu meminta satu hal kepadanya, yaitu untuk menjaga Tuan Wei. Apabila menolak, ia tidak akan menganggap Bai menjadi saudara lagi. Bai yang sedari awal memang menyukainya mau tidak mau menuruti segala permintaannya, meskipun ia sangat terpaksa. Di lain sisi, Soyu dan Tian kali ini sudah berbaikan. Mereka berdua pun sepakat untuk bersama-sama bertarung untuk melawan negara Qin dan Bambang. Dan Tian akan membantunya. Sedangkan Geni saat ini sedang duduk melamun dan teringat. Dikala itu, Rong memberikan ia 3 buah kantong kecil. Sebagai tanda, Geni bisa meminta 3 permintaan kepadanya, yang pastinya akan diwujudkan oleh Rong. Ia pun lalu memanggil Donggu dan memberikan salah satu kantong tersebut, sambil menceritakan setiap kantong memiliki satu permintaan. Donggu diperintahkan untuk menemui Rong untuk menunjukkan kantong kecil tersebut. Sedangkan di negara Qin saat ini, Bambang sedang melancarkan misinya. Ia pun menyuruh Hai untuk tak usah datang ke dalam rapat negara dan menyuruhnya untuk berdiam diri di kamar saja. Dan biarkan saja ia yang menghandle semuanya. Hai menjadi sangat senang karena menjadi raja sangatlah enak, tanpa ia ketahui kalau Bambang berniat menjatuhkannya. Lalu rapat negara mulai diadakan. Karena Hai sebagai raja saat ini tidak datang, membuat semua tetua dan petinggi kerajaan menjadi sangat marah. Karena saat ini perang telah dimulai. Namun justru Hai tidak muncul di dalam rapat tersebut. Bambang lalu menjelek-jelekan Hai yang saat ini sedang bersenang-senang di kamarnya. Tentu saja para petinggi menjadi muak dan langsung pergi ke kamar Hai dan masuk secara paksa. Terlihat memang benar Hai sedang bermain-main dengan beberapa wanita. Para petinggi kerajaan menjadi marah. Situasi saat ini sedang genting karena negara Chu telah bertindak dan pasukan negara Qin banyak yang tewas di medan pertempuran. Namun Hai justru marah balik kepada mereka karena mengganggunya yang lagi senang-senang. Hai lalu memanggil pasukan untuk mengusir semua petinggi di sana. Sedangkan Bambang berkata kalau Hai harus menghukum para petinggi karena telah melakukan tindakan kurang ajar. Hai terhasut dengan omongannya dan menyetujui hal tersebut.
陛下，盗匪在作乱，老臣真的非常担心。朕一看，这件事就交给你全权负责。是，陛下。 Alhasil, Bambang yang membawa perintah raja langsung menghampiri satu persatu petinggi dan membacakan isi perintah itu, yang dimana Hai memerintahkan untuk mencabut jabatan dan menghukum setiap petinggi kerajaan yang telah melawannya. Tentu saja petinggi kerajaan tidak terima akan hal tersebut, namun mereka tidak bisa melawan. 这些已经不是。 Setelah itu, Bambang menyiksa satu persatu petinggi kerajaan, hingga membuat mereka sekarat. 相大人，你这又是何苦呢？早点认罪的话，完全可以免去。我告诉你的儿子理由。 Di lain sisi, kali ini Soyu semakin melebarkan sayapnya. Ia pun memimpin pasukan negara Chu untuk menghabisi pasukan negara Qin dari berbagai wilayah dan semakin memperbesar kekuasaan mereka. Tian juga terlibat dan sedang bertarung di sana. Namun sesaat Geni menghentikannya karena takut kekuatan milik Tian nantinya tidak terkendali. 是义军的统帅。攻下城阳之后， Kembali ke negara Qin, Hai menunjuk Bambang menjadi wakil raja. Semua orang sangat terkejut akan hal tersebut. Sedangkan Bambang langsung sujud hormat, karena itulah yang ia rencanakan sejak awal. Singkatnya, Donggu saat ini menemui Rong-er dan menunjukkan salah satu kantong kecil tersebut. Melihat hal itu, Rong-er menjadi senang karena ia berpikir Geni akan meminta maaf atas kesalahannya. Ia pun segera mengajak Donggu untuk pergi menemui Geni. Peperangan kian terjadi secara terus-menerus. Negara Qin dipukul mundur dan terus menerima kekalahan bertubi-tubi. Soyu bersama Tian bersama-sama memimpin peperangan tersebut. Hingga di malam harinya, Liang mengadakan pesta atas kemenangan negara Chu yang berhasil menghancurkan dan mengambil alih beberapa wilayah negara Qin. Tuan Wei berkata untuk tidak usah senang terlebih dahulu, karena mereka tidak tahu betapa beringasnya negara Qin. Ia meminta mereka untuk tetap siaga dan waspada, karena sewaktu-waktu negara Qin bisa saja menyerang mereka. Namun Liang menjawab hal itu tidak mungkin terjadi karena mereka memiliki pasukan negara Chu yang siap berperang dan biarkan saja pasukan beristirahat terlebih dahulu. Namun Tuan Wei lagi-lagi berkata kalau pasukan tidak boleh beristirahat. Mereka pun bersitegang satu sama lain dan Tuan Wei memilih pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke base camp-nya. Saat ia kembali ke base camp, Bai yang masih membencinya tidak mengurus Tuan Wei dengan baik. Bahkan ia mempermainkannya di sana dan meninggalkannya begitu saja. Kasihan, 把他给赶，只不过是连拿东西都做不到的。 Setelah Bai pergi, tanpa ia sadar, pasukan negara Qin secara diam-diam menyerang base camp mereka. Dan benar saja, satu persatu pasukan negara Chu yang sedang beristirahat langsung dihabisi tanpa ampun dan membakar tempat tersebut. Tuan Wei yang melihat itu langsung turun tangan. 前兵来袭了！ 这
Bai yang melihat dari kejauhan terdapat kepulan asap dari base campnya langsung kembali. Untung saja ia datang tepat waktu dan membantu Tuan Wei untuk bertarung. Tidak hanya itu, ia juga mengorbankan dirinya untuk melindungi Tuan Wei. Sedangkan Liang tewas terbunuh oleh pasukan negara Qin saat ini. Bai akhirnya tewas akibat melindunginya. Melihat hal tersebut, Tuan Wei menjadi sangat bersedih karena ia tak bisa melakukan apa-apa. Di base camp lainnya, tempat tinggal Soyu, ia mendapatkan informasi kalau base camp Tuan Liang tadi malam telah diserang oleh pasukan negara Qin. Tian bersama Cilian yang juga berada di sana menjadi sangat panik. Mereka bertiga pun langsung segera pergi untuk mengecek. Namun di tengah perjalanan, pasukan yang tersisa telah membawa mayat Tuan Liang bersama Bai. Sedangkan Tuan Wei yang masih selamat hanya bisa berdiam diri. Soyu sangat bersedih melihat gurunya telah tewas terbunuh. Begitu juga dengan Cilian yang melihat Bai, saudaranya, sudah tidak bernyawa di sana. Di bawah guyuran hujan, kedua mayat itu lalu dimakamkan dengan layak. Soyu bersama Cilian menjadi sangat bersedih karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Tian mencoba menenangkan Soyu, namun Soyu marah kepadanya dan mengusirnya dari sana. Di saat Tian kembali, sesaat ia melihat ternyata base camp tempat tinggal Geni bersama anggota klan Mohis juga tak luput dari serangan pasukan negara Qin. Banyak pasukan yang terluka parah. Begitu juga dengan Geni yang terluka di sana dan sedang dirawat oleh Rong Er.